Apa jadinya ketika kejayaan yang sedang dibangun di ambang pintu tiba-tiba dihantam badai dari federasi tertinggi? Persib Bandung kini berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, ada mimpi besar untuk menguasai Asia dan mendominasi Nusantara dalam 4 kompetisi sekaligus. Namun, di sisi lain, sebuah palu godam jatuh dari markas AFC, mencoba meruntuhkan pilar-pilar semangat yang sedang berkobar. Sanksi yang tidak masuk akal, denda yang mencekik leher, hingga kemarahan yang meluap dari jutaan bobotoh di seluruh penjuru dunia. Apakah ini konspirasi untuk menjatuhkan sang pangeran biru? Ataukah ini ujian terakhir sebelum Persib benar-benar bertahta sebagai raja? Mari kita bedah tuntas skenario besar ini dalam catatan sejarah yang sedang kita tulis bersama. Persib Bandung bukan hanya sekedar klub sepak bola. Mereka adalah magnet prestasi. Musim depan, atmosfer sepak bola di Bandung diprediksi akan mencapai titik didih yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bayangkan saja, jika semua skenario berjalan sesuai rencana, Maung Bandung tidak hanya akan bertarung di level domestik, tapi juga akan membawa nama Indonesia berkibar di kancah internasional dalam skala yang lebih masif. Peluang Persib untuk bermain di 4 kompetisi sekaligus musim depan bukanlah isapan jempol belaka. Skenario ini melibatkan Liga 1 sebagai kompetisi utama, Piala Indonesia yang kabarnya akan kembali digulirkan, serta 2 slot potensial di kompetisi Asia yang dikelola oleh AFC. Dengan performa yang konsisten dan dukungan finansial yang stabil, manajemen Persib mulai berani mematok target tinggi. Bermain banyak di kompetisi, artinya Persib harus memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Namun, tantangannya tidaklah mudah. Bermain di 4 front sekaligus berarti jadwal yang padat, resiko cedera yang menghantui, dan tekanan mental yang luar biasa bagi para pemain. Bobotoh tentu sangat antusias menyambut kabar ini. Melihat lambang Persib bersanding dengan raksasa-raksasa Asia di kalender resmi AFC adalah kebanggaan yang tak ternilai harganya. Ini adalah pembuktian bahwa Persib bukan jago kandang, melainkan singa yang siap menerkam siapapun di panggung Asia. Persiapan matang, rekrutmen pemain berkualitas, hingga strategi rotasi pelatih akan menjadi kunci utama apakah mimpi bermain di 4 kompetisi ini akan menjadi musim tersukses dalam sejarah klub atau justru menjadi beban yang memberatkan langkah sang Maung. Namun, di tengah euforia rencana besar tersebut, sebuah kabar mengejutkan datang laksana petir di siang bolong. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC secara resmi menjatuhkan sanksi yang dianggap banyak pihak sangat berat dan bahkan terkesan tidak masuk akal bagi Persib Bandung. Sanksi ini merupakan buntut dari insiden yang terjadi saat laga internasional melawan klub asal Thailand, Ratchaburi FC. Tidak tanggung-tanggung, AFC menghukum Persib dengan denda finansial yang fantastis, yakni sebesar 3,5 miliar rupiah. Angka ini tentu sangat memukul kas klub, bahkan bagi klub sebesar Persib sekalipun. Namun, yang lebih menyakitkan dari sekedar uang adalah hukuman laga tanpa penonton di kompetisi resmi AFC mendatang. Bagaimana mungkin sebuah klub yang dikenal memiliki basis massa terbesar di Asia dilarang didukung langsung oleh supporternya di stadion? Hukuman ini dirasa tidak proporsional. Banyak pihak menilai bahwa insiden yang terjadi dalam laga melawan Ratchaburi FC tidak seharusnya berujung pada denda semahal itu dan pengosongan tribun. AFC seolah-olah ingin memberikan contoh dengan menggunakan Persib sebagai objeknya. Keputusan ini memicu tanda tanya besar. Apakah ada standar ganda dalam penegakan disiplin di level Asia? Tanpa kehadiran penonton, atmosfer angker Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau Sijalak Harupat akan hilang, dan ini tentu saja sangat merugikan perjuangan Persib yang sedang berambisi mengukir prestasi di level kontinental. Ini bukan sekedar hukuman, ini terasa seperti upaya yang memotong sayap Maung Bandung sebelum mereka sempat terbang tinggi. Dunia maya dan sudut-sudut kota Bandung langsung memanas begitu rilis resmi sanksi AFC keluar.
Bobotoh, sebagai pemain ke-12 dan ruh dari Persib Bandung, tidak tinggal diam melihat klub kebanggaannya diperlakukan secara tidak adil. Gelombang protes masif pun bermunculan. Ribuan komentar kemarahan membanjiri akun media sosial AFC, menuntut transparansi dan keadilan atas sanksi yang dianggap sadis tersebut. Bagi Bobotoh, denda 3,5 miliar dan larangan penonton adalah penghinaan terhadap gairah sepak bola Indonesia. Mereka merasa AFC tidak mempertimbangkan aspek psikologis dan budaya sepak bola di Bandung. Protes ini bukan hanya soal membela klub, tapi soal martabat. Kami dipaksa membayar mahal untuk kesalahan yang tidak sebanding. Itulah narasi yang banyak disuarakan oleh para pendukung fanatik ini. Beberapa komunitas Bobotoh bahkan mulai menggalang aksi nyata, mulai dari petisi online hingga rencana aksi solidaritas untuk menunjukkan bahwa Persib tidak berjalan sendirian. Mereka mempertanyakan mengapa klub-klub dari negara lain yang melakukan pelanggaran serupa seringkali mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan. Kemarahan ini adalah bentuk cinta yang mendalam. Bagi Bobotoh, dilarang masuk stadion saat Persib bertanding di level Asia adalah siksaan batin yang luar biasa. Atmosfer yang mereka ciptakan adalah energi bagi pemain, dan ketika energi itu dirampas secara paksa oleh kebijakan yang dianggap sewenang-wenang, maka perlawanan adalah satu-satunya jalan untuk bersuara. Di tengah badai sanksi dan tekanan dari luar, sosok ayah sekaligus manajer legendaris Persib, Haji Umum Muchtar, hadir sebagai penyejuk dan pemberi semangat. Pria yang akrab disapa Wah Haji ini tidak ingin mental para pemain runtuh hanya karena urusan administratif dan sanksi dari federasi. Baginya, jawaban terbaik atas segala ketidakadilan adalah dengan menjadi juara. Umum Muchtar memberikan motivasi yang membakar semangat di ruang ganti. Beliau menegaskan bahwa dalam skuad Persib saat ini tidak ada yang namanya pemain cadangan atau pemain pelapis. Semua pemain adalah pemain inti. Tegasnya, pernyataan ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Kehilangan beberapa pilar utama karena berbagai faktor tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerah dalam perburuan gelar juara musim ini. Umuh ingin setiap pemain merasa memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk menjaga marwah Persib. Motivasi ini datang di saat yang sangat tepat. Ketika manajemen sedang pusing memikirkan banding sanksi AFC dan fans sedang emosi, para pemain harus tetap fokus di lapangan hijau. Umum Muchtar mengingatkan bahwa gelar juara adalah cara paling elegan untuk membungkam para pengkritik dan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Persib. Perburuan gelar juara Liga 1 musim ini menjadi harga mati. Dengan semangat kekeluargaan yang kental, Persib mencoba mengubah tekanan menjadi motivasi dan mengubah air mata kemarahan menjadi keringat perjuangan. Perjalanan menuju puncak memang selalu penuh rintangan, namun dengan nahkoda dan motivasi yang kuat, Maung Bandung siap menerjang segala badai yang menghadang. Pada akhirnya, sejarah hanya akan mencatat siapa yang berdiri paling akhir di puncak tertinggi. Persib Bandung kini sedang diuji, bukan hanya secara teknis di lapangan, tapi juga ketangguhan mentalitasnya sebagai klub raksasa. Sanksi AFC mungkin berat, denda miliaran mungkin mencekik, tapi satu hal yang tidak bisa mereka beli atau hancurkan adalah loyalitas tanpa batas dari Bobotoh dan semangat juang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Musim depan adalah pertaruhan besar, 4 kompetisi menanti, gelar juara sudah di depan mata, dan sebuah pembuktian sedang disiapkan. Apakah Persib akan hancur oleh tekanan, atau justru bangkit menjadi legenda yang tak terpatahkan? Jangan pernah ragukan langkah Maung Bandung yang terluka, karena ketika mereka bangkit, tak akan ada yang sanggup menghentikannya. Sampai jumpa di Tribun, sampai jumpa di hari kejayaan.